Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Jogja Roto Pilkada 2024. Kali ini kita mau ngomongin pilkada di Kabupaten Bantul. Ada 3 pasangan calon, akan seru. Sudah hadir bersama saya pasangan calon nomor urut 1 Bapak Untoro Wahyudi dan Pak Wahyudi. Bantul Baru, rakyat sejahtera. Untoro Wahyudi, menang, menang, menang. Berapa hari mikirin jargon ini, Pak? Oh. Sebentar itu. Tidak lebih dari 10 menit kita. Tidak lebih dari 10 menit. Sugeng rawuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Tribun Jogja yang seperti ini. Pak Untoro, Pak Wahyudi, pasangan yang kemudian ditunggu-tunggu akhirnya juga sekarang sudah ditetapkan pada 23 kemarin nih Bang. Sibuk keliling nih, berdua bagi tugas. Bagi tugas keliling. Berapa sehari? Ya, masing-masing. Kita canangkan itu minimal ya 10 lah, 10 titik ya. 10 titik ya. 10 titik. Jadi saya berbagi sama Mas Wahyudi. Karena kalau jadi satu bareng luas ternyata Bantul. Iya, Bantul. Gak efektif juga nanti. Ada berapa? 700, 600 di 933 dusun. Kalau untuk DPTS DPT ya? Iya, DPT. DPT itu 745.992. Banyak juga ya Bantul. Banyak Bantul. Banyak. Apa strateginya nih Pak Untoro sebelum kita ngomongin yang lain-lain nih? Ya bertemu langsung, ketemu warga dari aspek kewilayahan maupun aspek sektoral. Itu kita harus ketemu betul. Jadi merasakan batinnya rakyat itu penting saya kira. Langsung ya, iso didelok, iso didemok jenengan. Dan dirasake gitu. Bagaimana kegagalan petani, bagaimana seorang pengrajin lurik juga punya harapan yang luar biasa. Begitu harus. Yeah. Pak Untoro Aryadi ini adalah akademisi, latar belakangnya. Dosen apa saja Pak? Karir jenengan Pak? Saya di Fakultas Pertanian. Universitas Jana Badra. Universitas Jana Badra. Ngomong ke pertanian ngelotok nih jenengan. Insya Allah. Dipasangkan dengan mantan ya. Mas Wahyudi. Mantan Lurah Panggungarjo, Pak Wahyudi. Berapa periode jadi lurah? 2 periode. 2 periode. Iya, saya terpilih 2012. Normalnya 2024 kemarin di November ini berakhir. Harusnya berakhir. Berarti ini 1/3/4 masa periode. Jaringan lurah luar biasa ini. Iya, jadi ya ini menjadi bagian dari perjuangan desa. Perjuangan desa. Begini, saya akan memulai Pilkada Bantul ini dengan ini disadari atau tidak ya, tapi ini terjadi gitu. Bantul itu sudah di era setelah Pak Idam, kemudian diteruskan oleh Bu Sri Suryawidati 1 periode. Kemudian ada penantang yang pasangan ini adalah almarhum sekarang Pak Suharsono, kemudian dengan Pak Halim. Itu kalau kira-kira kalau kita ini aja lah, mesti ketoknya kira-kira kok ora bakal menang Pak Suharsono Pak Ali gitu. Kira-kira begitu lah. Ternyata menang dengan suara yang lumayan signifikan. Kemudian periode berikutnya pecah kongsi nih istilahnya begitu. Pak Suharsono dengan Pak Abdul Halim Muslih maju, ganti lagi. Pak almarhum Suharsono menyerahkan tongkat estafet ke Pak Abdul Halim. Nah ini jangan-jangan ini karena kok ketoknya Bantul itu unik karakternya. Katanya beberapa itu sepenting ganti. Kira-kira peluang Pak Untoro dan Pak Wahyudi itu untuk kemudian melanjutkan fenomena ini tanggapannya gimana Pak Untoro? Tentu ini bukan ini otak-atik gaduh aja. Ya kembali ke warga atau rakyat. Sebenarnya kan pilkada itu kan gawenya rakyat. Jadi ya, memang begitu rakyat menentukan bahwa terjadi pola begitu ya kita terima sebagai kenyataan. Tapi prinsipnya memang pilkada itu yang punya gawe
warga atau rakyat, bukan kandidat. Manakala warga masih mau ya diteruskan, kalau tidak mau, dan warga itu kan mencatat selama 5 tahun gitu, sehingga pada saatnya dia harus mengambil keputusan, ya diambil keputusan itu. Di lapangan Pak, nemuin hal-hal kayak seperti itu nggak? Mungkin yang ngomong soal saya menaruh harapan ke Bapak karena selama periode lalu nasib saya kurang terakomodasi, mungkin kayak seperti itu. Ya, kita menemui itu bahasanya itu pengen peningkatan, penyegaran dan jadi keadaannya supaya jauh lebih baik. Warga Bantul itu sangat cerdas sehingga dia bisa melihat kanan kiri misalnya. Di sebelah barat ada Kabupaten Kulon Progo, di sebelah timur ada Kabupaten Gunung Kidul. Dan sebenarnya warga Bantul itu juga visioner gitu loh. Bagaimana seorang ibu penjahit mungkin hanya di pedesaan begitu, tapi dia sudah berpikir bahwa suatu saat produk kami ini bisa masuk ke pasaran online, kira-kira begitu loh. Sudah itu ya. Iya, jadi loh ini sebenarnya warga itu punya visi. Nah, yang jadi kendala apa Pak terus kemudian? Ya itu akses ya. Sehingga betapa merasakan ketika ada harapan itu kok tidak hadir ya pemerintah itu, negara kok tidak hadir. Jadi tapi dia memelihara harapan itu. Suatu saat ini harapan saya harus terrealisir. Gitu. Nah makanya dia akan menjatuhkan pada pilihan. Wah ini harus ada penyegaran ini. Gitu. Dari sisi leader harus ada perubahan. Gitu. Kalau problem lain apa Pak Untoro yang paling krusial, paling banyak ditemukan oleh Pak Untoro di lapangan warga Bantul? Apakah pendidikan, soal lingkungan? Kompleks ya. Misalnya kita bertemu dengan komunitas pemerhati pendidikan yang itu rata-rata ada pensiunan kepala sekolah, pengawas, terus kemudian pemerhati pendidikan sendiri misalnya. Kita ini sangat prihatin kecerdasan kalau tidak dilambari atau didasari dengan penguatan moral itu kan malah justru bahaya. Dan ini nanti akan mengancam masa depan Bantul karena nanti 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun lagi mereka akan menjadi pemimpin. Kalau nanti penanaman karakter itu tidak dilakukan, itu akan menimbulkan masalah. Itu di sisi pendidikan. Di sisi pertanian misalnya, beberapa waktu lalu saya bertemu petani di Sanden namanya Bulak Ngunanunan. Berambangnya itu bawang merah itu bungkek-bungkek kecil. Karena tanamannya di bungkek itu bahasa Indonesianya tumbuh nggak secara baik gitu ya. Anomali ya. Anomali sehingga hasilnya kecil-kecil. Karena apa? Dimakan gurem. Lah mereka berharap kok nggak ada yang bantu ya dibuatkan obat semprot kayak gitu supaya masa tanam berikutnya tidak begini karena gagal panen terus itu kan merupakan bencana bagi petani. Hal-hal semacam itu. Terus kemudian kita beberapa waktu yang lalu ke daerah Banguntapan di Tamanan. Itu ternyata saya baru tahu saudara-saudara di Bantul sebagai penyangga kota di selatan Ring Road itu sambat kelimpahan air kalau hujan alias banjir. Sehingga mereka itu satu RT sudah mulai berpikir bisa nggak ya ini sebelum dicor di bawahnya itu dibikin gorong-gorong untuk mengalirkan air yang berlimpah di permukaan. Tapi itu mandek sebagai rencana, usulan sudah disampaikan tetapi belum ada tindak lanjut. Jadi hal-hal begini yang sebenarnya menjadi substansi dari perlunya pilkada itu. Pilkada itu adalah haknya rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya yang harus dibicarakan. Gitu. Kenapa ya Pak problem-problem ini kok kemudian selalu bermunculan ketika ada kontestasi politik gitu ya? Sementara ketika kontestasi politik selesai dan sudah ada orang yang sebagai pemenang dan sah kemudian problem-problem ini kok kemudian tidak terakomodasi gitu ya. Kemudian selalu muncul setiap ini Pak Wahyudi gitu.
Sehat toh, Pak? Sehat. Keliling terus, fisik terkuras. Ini lurah, Wah. Ini kalau lurah itu biasanya wis langsung ke sampai RT sak wargane duwe andeng-andeng biro gitu. Ngerti lah. Gitu sudah perlu tidak perlu. Beliau ini ahli mikro manajemen. Jadi luar biasa itu di Bandung. Ada berapa kalurahan Pak kalau di Bantul? Ada 75. Ada 75. Salah satunya kemarin jenengan. Ya, kemarin jenengan. Nah, Pak, ini kemarin proses, saya mau agak sedikit flashback ya. Proses untuk kemudian bisa berpasangan dengan Pak Untoro itu gimana? Ini tentu mesti ada yang pengen ngerti lah sedikit-sedikit gitu. Prosesnya gimana? Ini kok Pak Lurah maju sebagai dan tiba-tiba. Ya. Jadi banyak mengagetkan orang sampai saya sendiri saja kaget juga. Kagetnya belum sembuh. Kagetnya belum sembuh. Gitu. Jadi dalam tradisi NU gitu ya, Nadien gitu kan, ada dua hal yang kita anggap sebagai kesainan gitu, atau kebaikan, di mana kemudian kebaikan itu tidak bisa kita balas dengan cara apapun kecuali memuliakan. Yang pertama itu adalah dawuh wong tua, orang tua. Yang kedua dawuhnya guru. Gitu. Nah, kebetulan ya enggak tahu 3 minggu 4 minggu sebelum pendaftaran itu kemudian didawuhi gitu. Pokoknya maju ndereke Pak Untoro sebagai wakil bupati. Sebentar ini harus ditegasin yang dawuhi sinten nih. Nah, ini harus yang dawuhi sinten. Yang dawuhi para guru gitu kan, para mas saya. Terus terutama dari Pondok Pesantren Krapyak. Jadi saya bukan alumni Krapyak, tapi 3 anak saya itu belajarnya di sana. Jadi ngajinya di sana gitu. Sehingga kebaikan yang sudah diberikan oleh para masyayikh di Krapyak itu kepada anak-anak saya yang kemudian itu ada saya juga menjadi tanggung jawab saya untuk balas. Nah, karena saking besarnya kebaikan yang sudah diberikan, maka ya tidak ada pilihan lain kecuali memuliakan. Salah satu bentuk memuliakan para guru itu adalah ya dengan sam'an wa ta'atan. Jadi taat gitu. Dipertegas oleh surat yang sudah ditandatangani dukungan dari Krapyak ke pasangan Untoro dan Wahyudi. itu kan aja adalah sebagai bagian dari konsolidasi kan gitu, kira-kira kayak gitu. Pak Wahyudi, ini kan jenengan lurah nih. 74 lurah ini kejenengan semua nih. Enggak juga sih. Setiap yang pertama teman-teman lurah itu secara formalnya mereka harus netral. Iya. Sehingga kemudian mau memberikan kebebasan pada teman-teman lurah, sejawat lurah untuk kemudian memilih gitu ya, sesuai dengan keyakinan mereka itu. Sehingga ya kita bayangkan mesti nanti tidak akan bulat pada satu pihak gitu ya. Dan setiap orang punya preferensi yang macam-macam gitu ya, preferensi politik yang macam-macam. Berebutan juga kali. Ya kita nganu lah, kita mau belak-belakan aja lah. Boleh nggak boleh itu faktanya ya ada yang berpolitik, tetap ada yang berpolitik, gitu melakukan kerja-kerja praktis gitu ya. Gitu. Tapi kita sangat menghormati gitu, bahwa kemudian menjadi bagian dari wujud kita ya harus taat asas, gitu, tertib hukum dan lain sebagainya gitu. Sehingga urusan memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa itu, kepala daerah itu tentunya tidak kemudian dilakukan dengan cara-cara yang nabrak aturan kan gitu. Ya aturan dibuat ya untuk bareng-bareng kita taati gitu. Sehingga ya kita sebisa mungkin untuk kemudian menjaga bahwa sekaligus untuk memberikan teladan gitu ya. Bahwa contoh bahwa ya memang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Karena kapasitas politik seorang pemimpin itu sangat tergantung dari proses politiknya. Jadi kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah misalnya, ya kapasitas politik kita mesti bermasalah. Gitu. Sehingga kita hari ini dengan Pak Untoro itu
bersepakat untuk bareng-bareng menjaga proses politik ini agar berlangsung secara baik gitu ya. Agar ya kita nantinya ketika terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politik kita. Mengarahkan kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Mengarahkan kebijakan sebagaimana ya menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Itu yang sering kali kita sampaikan bersama Pak Untoro, mending kita berutang kepada rakyat daripada kepada cukong, kepada investor kayak gitu kan. Yang kemudian bohir lah bohir dan lain sebagainya. Gitu mending kita berutang pada rakyat yang kemudian itu akan kita bayar lunas melalui program kegiatan dan lain selama 5 tahun ke depan kayak gitu. Itu menjadi bagian dari fatsun kita ya, itu standar etik kita. Berarti ini paling enggak jenengan itu sudah punya modal lah, entah berapa jumlahnya dari suara Nahdliyin itu lah ya sudah. Pak Untoro, wakil jenengan ini kalem banget Pak. Iya, kalem. Ini duet yang sebenarnya juga meskipun mengagetkan ternyata pas, saling melengkapi. Secara generasi juga pas gitu ya. Betul. Secara karakter juga pas, ini agak kuali, ini harusnya yang agak beracak, ini yang agak wise. Pak Untoro, misi apa sih Pak kalau nyalon ini? Mungkin boleh prioritas saja Pak. Misi prioritasnya apa di maju di kontestasi Banten? Ya orang mungkin mengatakan klasik ya. Tapi memang pemimpin itu ya abdi. Kalau abdi itu wani rekoso. Jadi setelah dilantik menjadi abdi itu ya harus kembali kepada juragane yaitu rakyat. Lah mengapa rakyat berkeluh kesah? Mengapa rakyat tidak punya saluran atau akses? Karena terputus hubungannya. Jadi panjenengan yang awal tadi kenapa ya masalah-masalah baru muncul menjelang pilkada. Ya karena mereka pada datang menjelang pilkada, setelah itu lupa lagi. Gitulah. Saya sama Mas Wahyudi punya komitmen mulai hari ini kita biasakan bersama rakyat. Jadi nanti insya Allah dilantik pun ya kebiasaan itu yang kita. Boleh ditagih ya Pak nanti. Boleh ditagih. Program prioritas apa sih Pak? Program prioritas tetap secara umum pembangunan manusia ya pasti itu, karena memang di mana-mana apalagi menghadapi masalah ke depan yang sangat kompleks itu kan pembangunan manusia itu harus dikedepankan. Pembangunan manusia ini dilandaskan kepada tradisi yang kita miliki. Jadi dalam bahasa yang kita sampaikan itu nanti wong Bantul kembali menjadi bangga sebagai orang Bantul. Baru kita bicara soal eksplorasi sumber daya alam. Apa gunanya nanti infrastruktur bagus, terus ini bisa dieksplorasi, tetapi manusianya gitu kan itu kurang sesuai. Pak Untoro sendiri melihat SDM di Bantul gimana Pak saat ini? Sebenarnya bagus. Sebenarnya peluang untuk maju masyarakat Bantul itu bagus. Memang ini harus segera dilakukan akselerasi sama focusing. Misalnya ada sebenarnya keluarga-keluarga dari kaum yang tergolong miskin, anak-anaknya itu potensial. Tapi jangan sampai potensi ini menjadi tidak tersalurkan hanya karena soal KUT, soal SPP, UKT, soal UKT, SPP, terus biaya ini itu yang sayang yang begitu, sehingga untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kaitannya pendidikan itu pendidikan misalnya. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Kalau untuk program ini kan ada ini di beberapa calon kepala daerah ini kemudian yang fokus ke lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Diusahakan untuk kemudian bekerja sama dengan kampus. Bantul kan punya kampus negeri ada swasta juga swasta juga makrong ada beberapa. Kemudian bekerja sama dengan itu untuk memfasilitasi mereka biar bisa kuliah gitu. Betul. Ya ada nggak Pak? Atau Pak Wahyudi yang mau nambahin? Jadi ada beberapa
setidaknya kita merumuskan pada 5 isu gitu ya untuk mewujudkan Bantul baru itu kebaruannya ada di mana sih sebenarnya gitu ya. Yang pertama adalah ya kita pengen memperbaiki infrastruktur politik. Itu terkait isunya terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan, terkait dengan kapasitas proses dan birokrasi. Hal yang mungkin tampak nanti sebagai kebaruan itu adalah ya Bantul melayani. Jadi bagaimana itu terkait dengan perubahan pola relasi antara warga Bantul dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Merubah pola relasi antara warga negara dengan negara. Ini belum melayani. Ya. Tadi dijawab Pak Untor. Jadi karena melayaninya itu kayak gini. Jadi sebagian besar menganggap bahwa yang disebut sebagai pelayanan publik itu hanya terbatas pada pelayanan administrasi publik. Bahwa kemudian ada pelayanan barang dan jasa publik yang juga menjadi bagian dari hak warga negara. Itu juga tidak kemudian dikelola secara baik, diurus secara baik. Bagaimana kemudian seseorang yang pengen mengurus atas asetnya sendiri, urusan misalnya pengeringan itu bisa berbulan-bulan. Dia pengen mengurus satu izin atas asetnya sendiri, bukan orang aset. Untuk hanya itu berbulan-bulan tanpa ada kejelasan kapan ini akan terbit dan sebagainya. Itu dan perubahan pola relasi gitu. Ya harapan kita adalah kemudian ya Bantul ke depan adalah Bantul baru itu adalah ya Bantul watak kepemimpinan, watak pemerintahan yang akan lebih melayani kebutuhan rakyat. Kebaruan apa lagi Pak Wahyudi? Yang kedua adalah dari ya jadi kalau dari sisi kebaruannya yang lain adalah terkait dengan Bantul berdaya. Itu ya isunya lebih kepada kualitas sumber daya manusianya gitu. Jadi kita ada satu program terkait dengan satu rumah satu sarjana misalnya kayak gitu. Itu ada banyak instrumen yang kemudian kita mainkan, termasuk juga mendorong keterlibatan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor swasta untuk bersama-sama meningkatkan akses atas layanan pendidikan. Satu hal dari data yang ada di Bantul, angka putus sekolah untuk tingkat SDMI itu sampai meningkat 3 kali lipat. Dalam berapa? 2 tahun terakhir. Oh, tinggi ya. Dari 0,01 menjadi 0,03. Mungkin secara jumlah kecil, tapi ini menjadi penanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan tata kelola atau penyelenggaraan pendidikan kita di mana kemudian sekolah dasar dan menengah itu menjadi tanggung jawabnya kabupaten kota ya kan. Kewenangannya ada di pemerintah sampai kabupaten. SMP. Artinya bagaimana kemudian integrasi layanan pendidikan dasar khususnya dan layanan pendidikan non formal itu menjadi satu PR yang itu harus kita selesaikan. Selanjutnya adalah terkait dengan Bantul sehat gitu ya. Sehat berbicara tentang sehat itu ya kita harus catat bahwa penyebab utama kematian kita hari ini adalah penyakit degeneratif. Kanker, diabetes, jantung dan lain sebagainya. Yang itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dalam rangka dengan meningkatkan akses atas layanan. Ada persoalan yang lebih mendasar terkait dengan asupan. Gizi dan sebagainya ya. Satu itu, yang kedua karena hampir semua komoditas pangan yang dikonsumsi oleh warga kita adalah ya bisa kita kan terpapar bahan kimia berbahaya. Bicara sayur mesti terpapar pestisida, bicara daging dan telur pun demikian. Dan itu dikonsumsi setiap hari. Artinya ketika ngomong Bantul sehat itu adalah kita harus kemudian membacanya secara lebih luas terkait dengan ekosistem. Bagaimana kemudian membangun sebuah ekosistem yang mampu melahirkan derajat kesehatan yang tinggi. Sehingga intervensi terkait dengan bagaimana mewujudkan Bantul sehat itu tidak hanya berhenti pada akses, tidak hanya berhenti pada layanan kesehatan, tetapi sekaligus memperbaiki konsumsi. Gitu. Itu kalau konkretnya memperbaiki konsumsi dengan cara apa? Ya, mestinya pertanian. Karena kebetulan Bantul itu adalah lumbung pangannya Jogja. Itu sehingga kemudian komoditas pertanian itu
harus dipastikan bahwa itu jelas sehatnya. Ya, itu yang menjadi tugas, mestinya menjadi tugas negara untuk memastikan apa yang dikonsumsi oleh rakyatnya itu jelas sehatnya. Hari ini apa? Hari ini apa? Nah, di samping itu juga ada satu isu yang menjadi catatan kita adalah jumlah lansia terlantar atau rawan terlantar di Bantul itu sekitar 7.000-an. Itu lumayan terlantar atau rawan terlantar. Iya. Baik karena kesehatannya, baik karena kondisi sosial ekonominya, ataupun karena hal-hal yang lain. Sehingga kemudian kita dengan Pak Untoro dalam rangka untuk mewujudkan Bantul Sehat itu salah satunya adalah bagaimana kemudian setiap desa harus ada satu perawat lansia yang kemudian itu memberikan asuhan keperawatan kepada para lansia dengan ketergantungan untuk memastikan para lansia itu berada dalam kondisi hunian yang layak, memperoleh asupan pangan yang cukup, serta berada dalam kondisi kesehatan yang termonitor. Terkait yang lain adalah isu terkait dengan kita ingin mewujudkan Bantul berdikari. Itu isunya terkait dengan bagaimana kemudian kita harus memperbaiki infrastruktur ekonomi kita. Isunya ada dua hal sebenarnya. Satu terkait dengan entrepreneurship. Entrepreneurship itu bukan pekerjaan, dia adalah mindset. Itu terkait dengan konsep diri, terkait dengan financial literasi, terkait dengan inovasi, terkait dengan kemampuan menciptakan nilai, termasuk kemampuan untuk menghitung resiko. Sehingga urusan ekonomi itu sebenarnya tidak hanya kemudian bagaimana pendapatan, tetapi bukan terkait juga bagaimana cara belanjanya, agar kemudian mereka lebih punya literasi yang cukup terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, isu yang kedua adalah terkait dengan kelembagaan ekonominya. Itu hari ini ekonomi kita yang menggerakkan adalah sektor-sektor swasta yang dimana kemudian itu sebagian besar itu dimiliki oleh pemilik modal besar. Peluang untuk kemudian masyarakat sendiri, masyarakat Bantul untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di daerah itu tuan rumah di mestinya kayak gitu. Tempatnya sendiri. Jadi bagaimana kelembagaan ekonomi yang ada di Bantul, misalnya koperasi, UMKM, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah itu mampu menciptakan sebuah ekosistem kemandirian ekonomi di Bantul. Satu contoh misalnya, Bantul itu setiap harinya membutuhkan 800 ekor kambing untuk disembelih, di Kelatak dan lain sebagainya. Hampir semuanya berasal dari luar Jogja. Siapa yang memasukkan? Tentunya Tengkulak lah, gitu kan? Ya, sehingga kemudian ada capital outflow, itu rata-rata 1 miliar setiap hari. Padahal di Bantul turah-turah itu stok kambing. Mestinya, ya. Tapi bagaimana kemudian itu berada dalam satu ekosistem itu yang belum tidak pernah ditata. Mestinya prime movernya ada di pemerintah, kan gitu. Nah, termasuk juga peran masyarakat. Masyarakat harus kemudian punya kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan captive semacam itu. Sehingga kita coba dorong setiap desa harus ada satu entrepreneur yang kemudian itu menggerakkan, dia mengkonsolidasi sumber daya ekonomi yang ada di desa, sekaligus meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi yang ada di desa agar kemudian keberlimpahan yang dimiliki oleh Bantul itu kemudian kembali ke masyarakat Bantul. 1.500 800 ekor kambing, rata-rata mereka usia sembelihnya itu 5 bulan ke bawah gitu, taruh 150 hari. Setidaknya kita butuh 150 kelompok. 150 kelompok di mana kemudian kapasitas kandangnya itu minimal 800 ekor kan gitu. Kalau ini 800 ekor rata-rata paling hanya 100-200 ekor per kelompok. Artinya ini akan ada setidaknya ada 8 kelompok yang setiap hari harus menyiapkan 100 ekor kambing selama 150 hari. Ada 1.200 kelompok. Di Bantul hanya 933 dusun. Artinya rata-rata satu dusun setidaknya ada satu kelompok dengan masing-masing kelompok minimal populasinya 100 ekor kambing. Bagaimana kemudian itu akan menggerakkan sektor perekonomian, sektor perekonomian berbasis pertanian yang sebenarnya padat karya di sana, sehingga akses untuk memperoleh sumber penghidupan itu jauh lebih besar. Belum lagi nanti industri-industri turunan
industri pakan mesti, penyamaan kulit mesti, kan gitu. Nah, ngariake wong ngarit ya bisa, punya skillnya ngarit gitu kan. Nah, karena memang harusnya kayak gitu kan. Jadi akses terhadap sumber penghidupan yang layak gitu ya, itu hari ini menjadi catatan dari teman-teman Gen Z, milenial gitu ya. Isu pekerjaan itu menjadi sesuatu yang merisaukan teman-teman anak-anak generasi milenial, generasi Gen Z itu. Tapi juga menjadi persoalan bagi kelompok-kelompok rentan, lansia, perempuan kepala keluarga, kawan-kawan difabel gitu yang mereka itu juga punya keterbatasan akses untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak. Nah, kita punya potensi itu. Belum lagi ngomong lele, belum lagi komoditas-komoditas yang lain gitu, yang kemudian itu berpotensi membuka peluang kerja, kesempatan kerja, sehingga kemudian meningkatkan taraf penghidupan ekonomi. Nah, yang lain kita berharap kemudian juga Bantul Berdikari, Bantul Sejahtera. Nah, Bantul Sejahtera itu kita mencatat bahwa tahun 2018 kita itu pernah melakukan 20 kali seri diskusi untuk mendiskusikan 10 isu yang dianggap penting. Mulai dari isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keamanan, ketertiban, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, isu terkait dengan pemuda, isu terkait dengan agama dan kebudayaan, isu terkait dengan reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Yang menarik adalah 8 dari 10 isu itu sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Jadi yang tidak terkait langsung dengan isu keluarga hanya 2, reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Sehingga kemudian ketika kita bicara tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, radikalisme agama, rusaknya pengetahuan atas pangan dan lain sebagainya, ketika dirunut lebih lanjut ternyata sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Keluarga kita itu berada dalam situasi yang rentan. Sehingga dalam rangka untuk mewujudkan itu, di Bantul yang sejahtera tadi, ya kita berharap bahwa kemudian setiap desa harus ada satu klik keluarga. Klik keluarga itu satu klinik konsultasi keluarga yang kemudian mereka akan itu klinik konsultasi ya? Klik itu singkatan dari klinik konsultasi keluarga, yang harapannya mereka akan mendampingi desa, mendampingi keluarga-keluarga terkait dengan 5 aspek, ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, terus kemudian lingkungan terkait dengan water and sanitasi, terkait dengan pengelolaan sampah dan sebagainya. Yang terakhir adalah terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Gitu. Nah, agar kemudian keluarga-keluarga kita yang menjadi keluarga yang tangguh gitu. Kira-kira konkret ini Pak Wahyudi, Pak Untoro. Berarti siap menang. Ini harusnya lurah soalnya. Problem langsung sampai tadi yang sebut andeng-andengi warga Biroe ngerti apa lagi. Termasuk tempatnya teng ndi. Panggonan ini ndi wae paham to. Pripun Pak Untoro? Jadi ide beliau itu harus melampaui panggung. Panggung ngajo. Jadi sudah. Iya. Nah, masih ada satu lagi. Apa itu? Satu istimewa Creative Hub. Mau digimanakan itu? Ya, bagaimana kemudian teman-teman anak-anak muda generasi Bantul itu produsen SDM kreatif. Makanya itu akan harapan kita bisa mewujudkan satu Creative Hub yang istimewa, yang kemudian menjadi penanda Jogja yang kreatif, penanda keistimewaan Jogja dan lain sebagainya. Itu menjadi hub bagi teman-teman muda untuk kemudian mengekspresikan gagasan, kreativitasnya dan lain sebagainya. Jadi 4 1 tambah 1. Jadi jangan sampai salah pilih yang nomor 1. Sampai lele, jumlah kambing piro. Ini data semua. Sampai keluarga ini nek enggak lurah, lurah yang sudah itu 2 periode gitu. 2 periode ini enggak ngapa-ngapa. 2 periode ini nggak ngapa-ngapa itu nggak tahu. Ini berarti ngapa-ngapa ini Pak. Ngapa-ngapa ini yang lain itu. Pak Untoro, tentu kan ada juga konsen lain yang secara garis besar isu klasik ya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan sama Pak Wahyudi soal lingkungan, ada sampah. Sampah ini kan jadi problem yang memusingkan gitu, dan selalu ada sampah itu, padahal sejak manusia ada sampah lah. Kira-kira begitu logikanya. Tapi kok sampai sekarang juga. Nah, ini punya
gambaran apa untuk mengatasi problem sampah di Bantul kalau Pak Untoro? Pak Wahyudi punya pengalamannya. Ya. Tapi saya maksudnya begini, kalau soal sampah itu memang pertama yang harus diperbaiki mindsetnya. Kalau orang mengatakan sampah itu kan sesuatu yang tidak berguna, jadi secara refleks tangan atau kaki itu mau membuang. Ya. Coba kalau kita bilang, misalnya bungkus permen gitu, itu mindset kita jangan bilang itu sampah, itu bahan baku. Bahan baku untuk apa? Kan bisa taplak, bisa untuk keset. Tapi begitu kita sampah, tangan kita itu refleks akan buang. Oh enggak. Sampah itu kan nothing toh. Ya. Tapi kepada anak-anak harus kita kasih edukasi. Misalnya, Bapak, Ibu, ini bungkus permen dibuang di mana? Oh, kok dibuang? Kan sudah nggak berguna. Pasti begitu kan dialognya. Setuju, Pak. Dari anak-anak. Kasih tahu, ini bukan tidak berguna. Kamu harus punya ide tentang itu. Kalau satu mungkin nggak berguna, tapi kalau satu dibungkus kan bisa. Saya lebih masuk ke wilayah edukasi itu supaya ada prevensi sejak awal. Lah mengenai hal ehwal sekarang kita sudah secara general mengatakan itu sampah. Beliau itu sudah menangani sejak 2012. Maka tadi saya katakan itu panggung Harjo harus diperluas. Sudah disiapkan. Diperluas sampai Kabupaten Bantul. Begitu. Ini sebenarnya tadi selintas saya juga membaca ada pertanyaan itu tadi. Tapi dijawab lagi nggak apa-apa karena pertanyaan spesifik untuk Pak Wahyudi. Mereplikasi apa yang sudah dilakukan di sebagai lurah di Panggung-Harjo kemudian untuk diaplikasikan di seluruh Kabupaten Bantul. Terkait wisata nih Pak Untoro, nanti Pak Wahyudi silakan menambah. Bantul ini kan wisata ya terlepas dari apapun lah, misalkan pasir ireng atau apa, tinggal bagaimana kemudian bersolek kan, pantainya tirik-tirik di sana dengan fasilitas ya jane tinggal pelas-pelas aja gitu. Tapi mungkin uang do isih apa ya, belum maksimal lah gitulah. Ya, kalau terkait wisata Pak Untoro untuk Kabupaten Bantul dalam rencana-rencana ke depan gimana? Nanti Pak Wahyudi silakan. Ya, secara umum saya sama Mas Wahyudi itu mencoba merespon apa yang menjadi visi misi Ngersotala. Gubernur DIY, beliau menyampaikan Jogja itu kan menghadap ke selatan. Wajahnya dibalik ya. Wajahnya dibalik. Sebenarnya itu kan kata lain dari pemerataan. Ya. Kan begitu, supaya tidak terpusat pada satu titik. Nah, menerjemahkan itu kan artinya Bantul kan berarti menjadi apa ya, kamar tamu lah atau ruang depan. Nah, sekarang sudah kelihatan secara infrastruktur fisik ada ZIA di selatan. Jembatan Serandaan 2 itu akhir tahun nanti sudah operate. JJLS itu demikian indahnya dan halusnya jalannya itu sampai ke sana lah ada kelok 18 segala tuh itu. Nah, Bantul itu kan garis pantainya 13,8 itu pasti terlampaui. Nah, pertanyaannya kan begini, bagi orang Bantul itu pertanyaannya magnetnya apa sehingga wisatawan yang turun di ZIA karena ada magnet di Bantul berhenti di Bantul. Kalau tidak ada, kalau tidak ada magnet, kan berarti hanya untuk lewat saja itu. Kita dapat apa itu? Duitnya nggak cecer di situ. Nah, kita dapat suara bising sama debu, kira-kira kan begitu. Nah, saya sama Mas Wahyudi mencoba magnetnya apa ya? Mencari jawab atas pertanyaan itu. Nah, memang kelihatannya membaca dari visi misi gubernur dari 2017 sampai 2027 ada kata-kata kunci bahwa Bantul itu nanti lebih titik tekannya itu adalah pariwisata, terus Gunung Kidul juga pariwisata, terus Kulon Progo itu sebagian kelihatannya ada kawasan industri. Nah, karena penekanan wisata, maka kemarin dimunculkan oleh Mas Wahyudi itu wisata
religi. Nah, apa itu wisata religi? Memang Bantul potensial wisata religi itu. Jadi kita coba nanti kita kaji, kita sama-sama matur kepada Ngerso Dalem, dimungkinkan tidak misalnya loh ini, asrama haji di Bantul. Sekali lagi ini nanti kita kaji. Sekaligus infrastruktur manasik haji. Tuh. Kemudian yang kedua masuk kategori wisata religi juga. Misalnya kita lihat di Ganjuran itu saudara-saudara kita yang Kristiani itu kan melestarikan budaya Jawa dalam setiap ritualnya. Itu kan juga spesifik. Orang lain menjadi tertarik. Oh, ini apa? Itu cuma ada di Bantul. Ada di Bantul. Nah, ini kan juga dalam kemasan wisata religi. Maksud saya itulah magnet-magnet sehingga nanti ada alasan bahwa turis karena Bantul itu kan sudah terbuka, inklusif. Nah, maka magnet ini nantilah yang akan menjadi penyetop atau pemberhenti dari mereka supaya tidak melandang tapi ke Bantul. Syukur tidak hanya 2 jam, tidak 3 jam. Nginep di situ. Sehingga akan tumbuh apa? Homestay. Makanan tradisional atau mungkin nanti souvenir tradisional. Ada mungkin pentas seni dan lain sebagainya. Yang itu juga ada nilai jualnya dalam tanda kutip karena orang lain akan melihat Jawa begini, Bantul begini, begitu. Jadi kita sedang memikirkan soal itu. Lewat tok, pakai mobil, ngasih polusi, nambah kemacetan, nasi sangu di dalam mobil, sampai digulung di situ. Lah ada itu yang menjadi tantangan kita lah. Kita prinsipnya ingin sejalan dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Ngerso Dalem supaya nanti terrealisir di Bantul. Mas Wahyudi mau nambahin? Jadi terkait dengan pariwisata itu tentunya tidak lepas dari penataan kawasan pantai selatan, gitu ya. Meskipun harus kita sadari bahwa kalau hanya sekedar memanfaatkan bentang alam, ya kita harus bersaing dengan daerah-daerah lain. Yang Gunung Kidul yang punya itu kan Bali Van Jogja gitu kan, kira-kira itu ya di Gunung Kidul. Di Kulon Progo mereka punya Bukit Menor yang karena menjadi bagian dari kawasan strategis nasional Borobudur gitu kan. Ya, Sleman mempunyai bentang alam yang jauh lebih baik. Nah, sehingga kemudian ya Bantul tidak bisa kemudian hanya mengandalkan pada bentang alamnya. Harus ada reinventing. Jadi bagaimana menemukan kembali value yang lain yang sekiranya akan menjadi magnet tadi. Nah, ada beberapa pilihan-pilihan, salah satunya adalah kekayaan tradisi, kekayaan budaya dan lain sebagainya karena ya Bantul itu ya awal mula sejarah perkembangan Mataram itu ya dari Bantul. Dimulai dari Pleret, Kedaton, terus kemudian Kota Gede dan lain sebagainya. Artinya ada banyak sumber tentang hidup yang bisa kemudian kita manfaatkan sebagai salah satu magnet. Tentang hidup ya ada tentang sosialnya, ada tentang budaya, tentang teknologi dan lain sebagainya. Salah satu yang kemudian saya kira menjadi pembeda dari yang lainnya adalah terkait dengan itu wisata religi, wisata budaya dan lain sebagainya yang punya akar kuat, akar sejarah yang lama di Bantul. Itu harapan kita akan kemudian menjadi magnet. Yang kedua sebenarnya ya lebih kepada jasa pariwisatanya. Bagaimana boleh lah kalau pantainya ke Gunung Kidul tapi nginapnya di Bantul dong gitu lah, kira-kira gitu. Aksesnya juga ada. Nah, aksesnya juga ada. Sehingga kemudian ya kita harus kemudian menjadi etalase. Etalase bagi wisata yang ada di Yogyakarta secara umum. Gitu. Sehingga kemudian itu ya juga menjadi hub, menjadi hub bagi sebagai titik masuk ke destinasi wisata yang ada di kota maupun di kabupaten lain. Kira-kira sih semacam itu. Siap. Jangan di-spill semua Pak Untoro, Pak Wahyudi. Jenengan niku napa Pak Mas napa Gus? Gusuran. Ini Pak obrolan ini jangan dikeluarin semua. Nanti kita lanjut lain kesempatan. Siap. Karena ini masih ada pertanyaan dari warga harus saya tampung. Ini saya sudah ngumpulin dari media sosial. Pertanyaan-pertanyaan dari warga yang monggo jenengan jawab, ini enggak saya saring.
Misalkan blong ya blong aja. Ya. Pak Wahyudi ya dari Sri 33 kepanjangan I-nya. Pak Wahyudi, keberhasilan Anda dalam mengelola Desa Pangungharjo, terutama pengelolaan sampah, menjadi sorotan positif. Nah itu nanti juga diselain kesuksesannya apa nih keberhasilannya. Bagaimana Anda berencana mereplikasi kesuksesan ini di skala Kabupaten Bantul yang memiliki tantangan lebih besar? Tadi Pak Untoro sudah ngomong, ini sudah punya konsep. Monggo jelaskan dengan soal ini. Jadi, berbicara tentang sampah itu bisa kita baca berdasarkan rantai nilainya. Jadi ada hulu, tengah, dan hilir. Hulu itu adalah sumber-sumber sampah, rumah tangga, terus kemudian permukiman, ada kawasan komersil, infrastruktur publik, dan lain sebagainya. Tengah itu adalah pengangkutan, hilir itu adalah pemanfaatan. Nah, persoalan sampah kita itu ada di hulu dan di hilir. Di hulu itu timbulan sampah kita itu eksponensial pertumbuhannya, karena populasi nambah, karena pola konsumsi kita berlebih. Yang ketiga karena kesadaran kita rendah. Nah, situasi ini itu berkesebalikan di situasi di hilir. Di hilir ini pertumbuhan infrastruktur hilir itu pertumbuhannya minus, gitu. Sehingga kemudian kalau ingin menyelesaikan persoalan sampah, maka harus ada upaya serius untuk mendorong perubahan perilaku di sisi hulu dan meningkatkan pemanfaatan dengan cara input teknologi. Nah, beliau ini, ya, perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya berubah. Nah, insentif itu menjadi salah satu instrumen kebijakan. Ini ada dan ketika kemudian kita berbicara Bantul, mestinya cakupan kewenangannya itu akan jauh lebih luas. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bantul itu jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh skala desa. Gitu. Dari sisi apapun lah, ya, dari kemampuan fiskal, terus kemudian kecukupan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Artinya potensi untuk kemudian mereplikasi, ya, untuk memperbesar ini, menskala luaskan praktek baik yang sudah dilakukan di Pangungharjo itu menemukan peluangnya, Anda menemukan peluangnya saat itu direplikasi di level pemerintah daerah, karena sumber dayanya, cakupan kewenangannya jauh lebih luas, kemampuan fiskalnya jauh lebih besar, dan ditopang oleh keberadaan sumber daya manusia yang jauh lebih banyak. Itu kira-kira saya kayak gitu. Siap. Kalau keberhasilannya apa di Pangungharjo? Nah, kita menyelesaikan persoalan sampah tanpa TPA. Nah, itu monggo kalau mau di-spill sedikit di nganu aja biar warga tahu keberhasilannya. Jadi persoalan sampah jadi kita menyelesaikan persoalan sampah tanpa TPA itu karena ya tadi mendorong perubahan perilaku. Ada 3 strategi utama. Yang pertama adalah menetapkan skema layanan progresif. Jadi yang disebut sampah seperti yang disampaikan oleh Pak Un tadi, ketika disebut sampah itu ketika campur, ketika sudah terpilah itu komoditas. Jadi kalau yang keluar dari rumah tangga berupa campuran, maka itu semuanya karena masyarakat mestinya harus bertanggung jawab, harus membiayai semua biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut, untuk memilah, untuk mengolah maupun untuk memusnahkan. Tapi kalau kemudian yang keluar dari rumah tangga itu berupa pilahan, ada organik, ada residu, ada yang bernilai jual, maka yang menjadi tanggung jawab dari rumah tangga itu hanyalah yang residu. Organik itu akan mestinya menjadi bagian dari insentif, dia akan diambil secara gratis gitu ya, dibiayai oleh pemerintah agar kemudian itu menghasilkan satu komoditas yang bernilai jual ya dibeli. Gitu. Sehingga pilihannya ada 2, hanya 2, membayar mahal atau milah. Gitu. Jadi membayar mahal artinya itu menjadi bagian dari disinsentif, gitu kan? Memilah, ketika dia sudah memilah maka insentif dia menjadi bagian. Nah, skema insentif, disinsentif dan disinsentif ini yang kemudian menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk mendorong perubahan perilaku. Karena persoalan sampah kita itu adalah bukan persoalan culture. Hari ini kedaruratan sampah itu dihadapi oleh semua wilayah. Terakhir Sintang. Kita tidak akan tahu Kabupaten Sintang itu di mana saat kemudian tidak ada berita masyarakat kemudian mengirim sampah ke kantor bupati dan kantor dewan. Artinya ini ada satu ada persoalan terkait dengan tata kelola sampah. Yang kedua, perilaku kita itu kan langsung berubah saat misalnya kita ke Singapura.
Kita ke Singapura itu langsung berubah. Yang biasa membuang sampah sembarangan di sana tidak berani dan lain sebagainya. Tapi juga nggak boleh sembarangan dan lain sebagainya. Pun demikian, warga negara Singapura nyebrang dikit ke Batam langsung berubah. Yang biasa tertib jadi tertib, yang biasa disiplin tidak disiplin. Artinya, setuju. Ini bukan masalah culture, ini adalah masalah sistem. Sehingga kemudian ya kita harus mendesain ulang tata kelola sampah karena ini ada persoalan terkait dengan sistem tadi. Gitu. Jadi itu salah satu yang kemudian akan kita lakukan, bagaimana kedaruratan sampah ini harus kita arahkan untuk dua hal. Momentumnya kita manfaatkan untuk dua hal. Yang pertama mendorong perubahan perilaku, yang kedua adalah mendesain ulang tata kelola sampah. Gitu. Siap. Kita kira-kira kayak gitu. Pak Untoro, jangan jawab dulu karena ada pertanyaan berikutnya. Ini barangkali giliran jenengan. Ting, ayo pertanyaan berikutnya. Bener toh. Bapak Untoro, dengan berlatar belakang Anda di bidang pendidikan dan lingkungan, pertanian juga, bagaimana Anda melihat masalah lingkungan di Bantul saat ini? Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan sampah dan degradasi lingkungan yang sering menjadi keluhan masyarakat? Monggo Pak Untoro. Ya, latar belakang saya memang pendidikan, jadi fokusnya pendidikan. Terus nanti penanganan operasional saya kira langkah-langkah smart dari Panggung Harjo yang dilakukan Mas Wahyudi nanti kita fotokopi lebih besar nih untuk tingkat Bantul. Jadi misalnya kita nanti membicarakan soal pariwisata, kan kerumunan orang juga akan problem sampah kan akan terjadi. Nah, bagaimana ketika pengembangan pariwisata atau wisata religi ini juga mengandung edukasi bahwa wisata religi ini bermuatan secara vertikal dengan hubungannya dengan Tuhan sehingga nanti hati itu menjadi tentram, kira-kira begitu penjelasan singkatnya. Terus kemudian horizontal itu relasi sosial, ekonomi, budaya, dan yang ketiga jangan lupa itu dengan alam. Jadi konsep wisata itu adalah konsep wisata tidak sekedar semacam memanjakan mata, hanya mendapatkan aspek fisiknya, tapi kering edukasi. Sejak awal, wisatawan dan pelaku wisata daerah itu mendapatkan edukasi, salah satunya adalah ramah terhadap lingkungan. Cara mengaktualisasikan bahwa orang ramah terhadap lingkungan adalah tidak mengotori. Tidak mengotori itu artinya meminimalisasi sampah. Nah, edukasi semacam ini nanti akan kita sampaikan ke beberapa titik-titik pembangunan yang menumbuhkan kerumunan, karena kerumunan itu kita harapkan akan menumbuhkan ekonomi. Ekonomi akan memberikan kira-kira salah satu indikator kesejahteraan. Jangan sampai justru residunya lebih besar, yaitu sampah. Orangnya mungkin ya ekonominya tinggi gitu, tapi depannya tumpukan sampah. Itu kan jangan sampai. Nah, jauh-jauh hari saya lebih cenderung bagaimana preventif itu dilakukan pada semua aspek. Dengan demikian, nanti residunya kecil, kalau toh pun terjadi, langkah operasional yang disampaikan Mas Wahyudi tadi segera dilaksanakan. Jadi bersinergi. Baik. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan nih. Tapi nggak seru kalau kita habisin di satu episode ini. Nanti dijawab di rumah lagi. Nanti bisa dilanjut di sini. Nanti akan dilanjut di sini di kesempatan yang lain. Juga bisa pertanyaan disampaikan di akun medsos official ada ya, resmi apa Untoro Wahyudi gitu. Untoro Wahyudi, silakan dibanjiri oleh kritik, saran, pertanyaan dan lain-lain. Nomor urut 1 di Pilkada Bantul supaya Bantul lebih baik. Saya matur sembah nuwun Pak Untoro Haryadi dan Pak Wahyudi sudah bersedia rawuh di sini. Nanti kita sambung lagi ya. Pertanyaannya masih banyak sebenarnya. Nanti kita saring lagi sebelum kita menutup acara ini. Kita ulangi lagi yel-yel dari Untoro Wahyudi nomor 1, jangan lupa di Kabupaten Bantul. Aku kowe dadi siji milih nomor 1. Ini yang mana nih? Yang tadi apa yang ini? Dua-duanya boleh. Aku kowe dadi siji milih nomor Wahyudi. Aku kowe dadi siji milih Untoro Wahyudi.
Kita tutup dengan itu di layar tengah. Siap. Kita mulai. Aku kowe dadi siji, milih Untara Wahyudi. Mantap sekali. Sukses selalu, sehat. Amin, amin. Jaga stamina. Terima kasih, Saya J. Sigit Widya mohon pamit di acara Tribun Jogja Road to Pilkada 2024. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Mohon pamit. Salam matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun nggih.